Dari Senayan City, Jakarta, inilah Liputan 6 Petang. Warga Dayak merusak sarana PON di Samarinda karena tersinggung penggunaan maskot PON. Berkas perkara pembunuhan Munir dengan tersangka mantan Deputi BIN Muhdi Purwo Pranjono diterima Kejaksaan Agung. Selamat petang saudara, saya Aryo Ardi kembali menjumpai Anda dalam Liputan 6 Petang yang juga akan kami lengkapi dengan berbagai berita lainnya. Kami mulai Liputan 6 Petang hari ini. Pabrik biskuit Kalengan di kawasan Kenjeran, Surabaya siang tadi ludes dilalap si jago merah. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun ada dugaan kebakaran terjadi akibat tabung LPG di ruang produksi meledak. Jilatan si jago merah kali ini pertama kali muncul di bagian produksi. Pabrik roti PT Sumber Makmur yang berada di Jalan Kenjeran, Surabaya, api dengan cepat membesar dan melalap 2 gudang pabrik milik Sudibyo. 13 mobil pemadam kebakaran silih berganti berusaha memadamkan api dan sampai sejauh ini tidak ada korban jiwa. Namun warga sekitar sempat panik karena lokasi pabrik roti yang terbakar berdekatan dengan pemukiman warga. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun ada dugaan api kali pertama muncul dari ledakan tabung gas LPG di bagian produksi. Kerugian ditaksir lebih dari 4 miliar rupiah. Sejumlah warga Dayak marah dan merusak sarana Pekan Olahraga Nasional ke-17 di Samarinda, Kalimantan Timur. Mereka tersinggung dengan digunakannya atribut tradisional Dayak pada maskot PON. Masa Anda punya hati nurani enggak? Ini orang Dayak! Ya! Ini orang Dayak punya! Tokoh Solidaritas Dayak Bersatu, Fendi Meru, marah melihat penggunaan pakaian tradisional Dayak pada maskot PON ke-17. Hal itu mereka anggap merendahkan dan menyamakan warga Dayak dengan binatang. Tidak berhenti di situ, bersama belasan warga Dayak lainnya, Fendi menyisir kompleks Stadion Madia Sempaja dan merobek baliho bergambar maskot PON. Mereka juga menebas puluhan spanduk dan umbul-umbul. Massa dapat leluasa melancarkan aksinya karena polisi terlambat datang ke lokasi kejadian. Polisi akhirnya menangkap Fendi Meru setelah upaya negosiasi tidak membuahkan hasil. Warga Dayak sebenarnya pernah menyampaikan keberatan dan sudah diterima panitia PON. Sidang perdana kasus bentrokan warga dengan kelompok massa di Kusumadilagan, Solo, Jawa Tengah yang dikenal dengan peristiwa Pasar Kliwon berdarah pertengahan Maret lalu diwarnai kericuhan. Massa pendukung terdakwa nyaris bentrok dengan keluarga korban. Ratusan orang yang akan memberikan dukungan moral kepada para terdakwa langsung emosi saat melihat keluarga dan kelompok orang yang diduga rekan-rekan korban datang ke pengadilan. Keributan mereda setelah polisi melerai mereka. Persidangan kasus bentrokan di Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah menghadirkan 7 orang terdakwa. Menurut jaksa penuntut umum, terdakwa terlibat bentrokan pada pertengahan Maret yang lalu yang menyebabkan seorang warga tewas. Bentrokan dipicu tindakan sekelompok orang membubarkan pemuda yang sedang mabuk-mabukan. Namun berdasarkan penyelidikan polisi tidak ditemukan sisa-sisa minuman keras di lokasi kejadian. Sidang kasus suap DPR dengan terdakwa Sekretaris Daerah Bintan Azirwan menyeret 4 nama anggota DPR selain Al-Amin Nur Nasution. Tapi keempat anggota Komisi Kehutanan DPR yaitu Hilman Indra, Sujud Sirojudin, Azwar Cesputra, dan Syafri Hutauruk tidak dapat memberikan konfirmasinya mengenai penyebutan nama mereka di depan persidangan. Fakta demi fakta, kasus suap pengalihan fungsi hutan lindung di Bintan perlahan mulai terungkap di persidangan. Dalam pemeriksaan saksi, Sagita Haryadin, petugas KPK menyebutkan 4 nama anggota DPR yang terlibat aktif bersama Al-Amin Nur Nasution. Saudara yang lulus pertama kali itu Saudara Hilman dan Saudara Azwar Cesputra. Kemudian dilanjutkan oleh Saudara Al-Amin yang sering berhubungan dengan Saudara Sujud misalnya gitu ya, Sujud Sirojudin, anggota DPR dari Komisi 4 juga. Terus kemudian juga sering berkomunikasi dengan Saudara Syafri Hutauruk, Wakil Ketua Komisi 4. Hanya mereka yang sering berhubungan untuk membicarakan masalah alih fungsi hutan lindung di Bintan ini.
Tetapi keempat nama anggota Komisi Kehutanan DPR yang disebutkan di persidangan belum bersedia memberikan tanggapan atas penyebutan nama mereka atas kasus pengalihan hutan di Bintan. Selain anggota DPR, disebutkan pula rencana untuk memberikan sejumlah uang pada Menteri Kehutanan. Tetapi sejak awal kasus ini bergulir, Menteri Kehutanan MSK Aban sudah memberikan bantahan dan mempersilahkan KPK memeriksa dirinya. Banyak kapan saja saya siap. Iya. Tetapi belum jelas kapan Menteri Kehutanan diperiksa KPK, dan lahan seluas 8.300 hektar inilah yang menjadi biang masalah. Lahan yang dulunya adalah hutan lindung telah disetujui oleh DPR untuk menjadi pusat kota Bintan. Tetapi hanya untuk sebuah rekomendasi persetujuan DPR, biaya yang harus dikeluarkan ternyata lebih mahal, dan sialnya harus masuk ke kantong anggota Dewan yang terhormat. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta dan Bintan. Terungkapnya rekaman pembicaraan telepon antara anggota DPR Al-Amin Nur Nasution yang meminta disediakan uang dan teman kencan menambah deretan politikus yang terjerat skandal. Tak lain melibatkan uang, seks, dan kekuasaan. Sosiolog menilai sudah waktunya ada tindakan yang jauh lebih tegas. Pembicaraan itu cukup gamblang antara anggota DPR Al-Amin Nasution dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Azirwan. Jam berapa? Jam 10 nih? Jam 10-an. Nah, bos mau dicariin satu gitu, tapi aku tak jadi. Aku payakan nanti 900 payah pula. Iya, carikanlah. Yang kira-kira aku paham lah, ada lama berkenal sama bosnya, paham lah kira-kira. Yang kayak tadi malam kan bagus juga, ada baju putih itu. Dari pembicaraan telepon itu, Al-Amin dan Azirwan lalu bertemu di sebuah hotel bintang 5 di Jakarta. Di sana juga ada seorang perempuan, belakangan mengaku sebagai mahasiswi perguruan tinggi swasta. Baik Al-Amin maupun si perempuan membantah ada yang tidak beres. Saya mau tanya, istri saya lebih cantik nggak dari perempuan itu? Pastinya ya, ngapain kalau gitu? Baik-baik aja. Istri saya lebih cantik dari cewek itu. Saya bukan seorang PSK yang dipilihin selama ini. Saya tidak sama sekali mengenal Pak Al-Amin. Al-Amin bukan satu-satunya. Hampir 2 tahun lalu, anggota DPR lain bernama Yahya Zaini dari fraksi Golkar terlibat dalam skandal seks dengan barang bukti video. Lalu belum lama ini beredar foto mesra anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Max Muin, dengan perempuan muda. Ia juga dituntut mantan asisten pribadinya atas pelecehan seksual. Ketiga wakil rakyat ini telah mendapat sanksi partai. Tapi mengingat yang mereka lakukan telah mencoreng moralitas, sosiolog berpendapat sudah waktunya ada tindakan yang jauh lebih tegas. Yang terjadi di Indonesia memang nampaknya semakin menggejala, ya kan? Dan kita tahu di luar negeri misalkan kalau seorang politisi telah terindikasi, ya kan, memiliki skandal seks, otomatis dia pasti langsung turun atau dipaksa mundur, ya kan? Lalu di Indonesia malah memang muka tebal begitulah kira-kira, bahkan dianggap sesuatu yang wajar. Pertanyaannya sekarang, tanggung jawab siapa untuk menjamin tidak akan ada hal serupa yang terulang? Dan mungkinkah? Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melanjutkan pemeriksaan terhadap tersangka dugaan suap pengadaan kapal patroli Bullion Royan. Tak seperti sebelumnya, kali ini Bullion Royan maupun pengacaranya terus tutup mulut. Apakah hal ini terkait dengan hasil rapat tertutup antara Komisi Hukum DPR dengan KPK? Simak laporannya berikut ini. Tersangka dugaan suap pengadaan kapal patroli Bullion Royan kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pemeriksaan Bullion mendapat sorotan tajam karena akhir pekan lalu DPR mengadakan rapat tertutup dengan KPK. Bau tak sedap segera meruyak. DPR dituding mengintervensi KPK yang sedang melakukan penyelidikan apakah hanya Bullion, anggota DPR yang diduga menerima suap. Pengacara Bullion yang beberapa waktu lalu sempat menyebut adanya anggota dewan lain yang menerima duit, kini ogah berkomentar. Iya kan seolah-olah Pak Bullion dikorbankan. Ada anggota DPR lain tidak ada yang tersentuh lagi selain Pak Bullion. Enggak, itu substansinya saya nggak bisa menjawab itu, karena itu masih kewenangan penyidikan dan dia harus sampaikan di situ. Saya nggak tahu itu. Kalau sampai seperti itu gimana, merasa dikorbankan nggak? Nanti saya dengan Pak Bullion aja. Rapat tertutup antara DPR dan KPK sempat menuai protes. ICW menuding tindakan DPR sebagai bentuk intervensi terhadap KPK.
karena rapat tertutup hanya untuk bidang intelijen dan bukan tentang kasus korupsi. Kalau mereka cukup kuat alasan mengatakan bahwa DPR intervensi. Itu yang pertama. Yang kedua, kekhawatiran kita ini adalah upaya untuk menghambat penindakan KPK untuk masuk ke Komisi 3 sendiri. Mengusut tuntas kasus Bullian menjadi pertaruhan KPK untuk membuktikan bahwa benar tak ada intervensi dari DPR. KPK perlu menjalankan tugasnya secara independen. Tim Liputan 6 melaporkan dari Jakarta. Berkas perkara pembunuhan aktivis HAM Munir dengan tersangka mantan Deputi Penggalangan Badan Intelijen Negara Muhdi Purwopranjono telah diterima Kejaksaan Agung. Polisi tampaknya harus bekerja keras, tetapi Wapres Yusuf Kala meragukan polisi dapat menemukan dalang pembunuh Munir. Muhdi Purwopranjono yang kini mendekam di sel tahanan Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat akan dijerat dengan KUHP, pasal pembunuhan berencana dan turut serta melakukan pembunuhan. Dari hasil pemeriksaan polisi, Muhdi dianggap sebagai orang yang menyuruh Polikarpus. Muhdi diketahui pernah berhubungan telepon sebelum dan sesudah kematian Munir dengan Polikarpus. Selain itu, fakta di persidangan juga mengungkapkan Polikarpus sempat menemui Muhdi di ruang kerja Muhdi PR. Meski pelimpahan berkas perkara Kejaksaan Agung termasuk cepat, namun Wakil Presiden Yusuf Kala meragukan polisi dapat menemukan dalang pembunuh Munir. Masalah Munir itu kita sangat hormat sama almarhum. Tapi juga berapa orang ditangkapkan? Mungkin per 10 tahun lalu tidak akan terjadi. Ini adalah prestasi. Walaupun tentu saya tadi katakan Pak Ketua, masalah kasus-kasus pembunuhan itu memang bukan hanya masalah HAM. Masalah teknisnya mencari pembunuh itu tidak gampang.